Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ridin Dawati Aridin NIM 10542113017. Baiklah, di sini saya akan melakukan tata cara pemasangan AKDR pada klien. Tentunya klien akan datang kepada kita, yaitu sebagai dokter kita mempersilahkan pasien untuk duduk. Selanjutnya kita akan menyapa pasien yaitu dengan memperkenalkan diri kita. Selanjutnya kita akan melakukan anamnesis pada pasien, yaitu identitas pasien, kemudian tujuan, kemudian pasien datang pada kita, kemudian pemasangan AKDR itu bisa disebabkan 3 hal ya. Yang pertama yaitu pasien tidak ingin memiliki anak, kemudian yang kedua yaitu ingin menjarahkan anak, kemudian memang ingin memiliki anak. Selanjutnya itu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien sebelumnya mengetahui atau mendengar tentang pemasangan AKDR, apakah pemasangan AKDR ini klien yang menginginkan atau tidak. Kemudian kita akan melakukan anamnesis kepada pasien atau klien kapan, yaitu haid pertama atau kapan hari haid pertama atau haid terakhir pasien. Kemudian kita tanyakan pada pasiennya itu lama haidnya, apakah ada perpanjangan waktu, apakah ada nyeri haid atau tidak. Kemudian kita tanyakan kepada pasien apakah pasiennya ini ada riwayat infeksi atau tidak, atau kliennya ini ada riwayat infeksi atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan info konsen pada pasien. Kita akan menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan dan efek sampingnya apa, kemudian resikonya juga. Kemudian kita meminta pasien untuk meminta persetujuan kepada pasien. Jika pasien sudah setuju, kita minta pasien untuk berbaring di meja pemeriksaan. Sembari kita akan melakukan yaitu persiapan alat dan bahan, yaitu ada dus steril, meja pemeriksaan, kemudian ada kasus steril, ada handscoon, kemudian ada antiseptik, ada gunting, kemudian ada sampah medis, kemudian ada bak steril. Selanjutnya apabila semua alat sudah disiapkan, selanjutnya kita akan melakukan yaitu cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya itu kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen pasien untuk mengetahui apakah ada suatu massa atau tidak, dengan cara yaitu kita inspeksi dan palpasi apakah ada inflamasi atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi atau palpasi pada bagian abdomen klien, kemudian kita beralih pada genitalia klien, kemudian yaitu dengan menggunakan pemeriksaan bimanual, yaitu dengan menggunakan spekula cucur bobit. Kemudian pemeriksaan bimanual itu kemudian selanjutnya pemeriksaan dengan menggunakan spekulum cucur bebek kita masukkan, kemudian kita nilai dinding rahim apakah kemudian kita masukkan spekulum cucur bebek, kemudian kita bersihkan area sekitar menggunakan kasa, kemudian kita buang ke larutan klorin. Kemudian di sini kita nilai apakah ada massa atau tidak, apakah ada terjadi suatu peradangan atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan yaitu pengukuran uterus, yaitu kita ukur panjang uterus yaitu menggunakan spekulum, kemudian kita tandai. Setelah itu kemudian kita buka handscoon kita. Setelah itu kita letakkan di larutan klorin. Selanjutnya kita buang. Kemudian selanjutnya kita akan mempersiapkan AKDR itu sendiri. Setelah itu kita baru tahu kedalaman uterus, kemudian kita buka ada AKDR, kita buka plastik yaitu setengah, kemudian kita lipat ke belakang, kemudian kita letakkan ke meja datar. Setelah itu kemudian ada penggaris karton, kemudian kita
kemudian ada pendorong, kemudian tabung, kemudian kita masukkan sampai ke pangkal. Selanjutnya kita akan meluruskan dengan AKDR, yaitu dengan cara kita pegang AKDR, kemudian dengan tangan kiri, kemudian kita dorong. Setelah selanjutnya yaitu dari hasil pengukuran uterus kita dapatkan ada di situ dengan biru kita tekan, kemudian tabungnya kita tarik sesuai ukuran yang kita dapatkan. Setelah itu AKDR siap digunakan. Setelah kita masukkan AKDR ke dalam bagian rahim pasien atau uterus pasien, kemudian kita masukkan secara perlahan tanpa menyentuh dinding sekitar karena akan terkontaminasi. Kemudian sampai kita masukkan sampai leher biru menyentuh dinding. Sebelum itu dinding serviks itu kita jepit menggunakan tenakulum. Setelah leher sampai serviks seperti ada tahanan, berarti inserter itu sudah masuk ke ujung uterus. Kemudian cara melepaskannya itu dengan teknik drawer, yaitu kita tarik tabung sampai tanpa pendorong, kemudian tabung inserter tadi kita masukkan kembali sampai leher atau tertahan pada suatu tahanan serviks tadi. Pada saat itu otomatis akan terbuka dengan otomatis. Selanjutnya kita ambil gunting dengan AKDR yaitu 3-4 cm, kemudian kita letakkan kemudian setelah itu kita buang. Kemudian tenakulum yang kita pasang tadi kita keluarkan. Kemudian setelah jika terjadi pendarahan kita kontrol, yaitu sekitar 15-30. Kemudian kita meminta pasien untuk mengenakan pakaian kembali. Kemudian kita meminta pasien, kemudian kita jelaskan kepada pasien, kita rapatkan semua alat dan bahan, kemudian kita letakkan di dalam larutan klorin dan sampah-sampah. Kemudian kita lepaskan heston, kita letakkan larutan klorin, kemudian kita buang di tempat sampah. Kemudian langkah selanjutnya itu kita akan melakukan konseling pada pasien. Konseling para pasien yaitu pertama kita beritahukan kepada pasien cara mengeluarkan AKDR. Kemudian kita memberitahukan kepada pasien apa efeknya. Kemudian kita menjelaskan kepada pasien masa pemakaian AKDR. Kemudian kita yakinkan bahwa kita yakinkan pasien atau klien bisa kembali jika memerlukan konsultasi. Kemudian kita ingatkan kapan AKDR ini dicabut. Kemudian kita jelaskan, kemudian kita beritahukan kepada pasien kapan pasiennya ini bisa kembali. Kemudian kita berikan kartu AKDR untuk kontrol AKDR. Baiklah, itulah tata cara pemasangan AKDR. Selanjutnya saya akan melakukan yaitu tata cara dari pelepasan AKDR itu sendiri.